Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul adim. Linggayoni, kalau dapat dipahami parno atau memang begitu, berarti Mahadewa dan Brahman atau yang bermuka empat. Kalau kita hubungkan dengan jagat kecil atau diri manusia, berarti antara jasad dan ruh. Mahadewa sebagai jasad, sedangkan Brahman atau dewa yang berkepala empat itu ruh atau rohani atau ruh menghadap ke zatnya Tuhan, tidak ada lawan mungkurnya. Yang demikian hanya dapat dipahami dengan rohani yang telah hidup atau mempunyai ilmunya atau diilmuinya. Jagat besar dan jagat kecil mau mempunyai empat unsur elemen: api, angin, air, dan tanah. Kalau di Jawa ada saudara empat yang sifatnya empat unsur: api, angin, air, dan tanah. Bila yang muncul menemui kita atau yang kita lihat unsur api dan angin, biasanya berpakaian atau memakai celana pendek menutupi aurat lelaki dari pusar sampai ke lutut atau dengkul. Kalau yang muncul menemui yang berunsur air dan tanah, berpakaian rapi bila muslim seperti muslim. Ini kalau tidak salah, karena setiap orang beda-beda pengalamannya. Sedangkan ular yang melingkari lehernya Mahadewa itu gambaran bahwa dia sudah menguasai kundalininya atau 7 cakranya, dari tulang ekor sampai kepala atau cakra mahkota. Kalau tidak salah, ular itu kalau di tempat yang lain digambarkan sebagai naga. Mungkin ini semua dapat dipahami para pelaku spiritual atau ritual tertentu. Kalau di cerita Mahadewa yang pertama ada, lalu Brahman yang bermuka empat, kita berasal dari kedua orang tua karena ada cinta dan hasrat, maka tercipta kita diproses di kandungan ibu. Setelah 120 hari, Sang Pencipta alam semesta meniupkan ruh kita atau yang disebut jati diri atau hakikatnya diri. Ruh kita bersaksi dan berjanji kepada Allahu Rabbi. Setelah ruh ditiupkan ke dalam jasad calon si bayi yang akan dilahirkan ibunya dan dibekali Islam sejati atau di awal kehidupan itu telah bersaksi dan berjanji, dan hidup ini hanya untuk melakukan dan melaksanakan janji itu. Semua nabi, satu tauhid, satu Tuhan, satu misi, memberi pencerahan agar umatnya dapat melaksanakan janjinya masing-masing dan mendapatkan ridhonya Tuhan. Dan semua nabi membawa syariat berbeda-beda. Semua nabi beragama Islam karena semua nabi utusannya Tuhan, yang berarti Islam itu soal iman yang masih sama dengan nabinya, karena tidak ada agama selain Islam. Di 4 kitab suci hanya menyatakan Islam saja yang diridhoi Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun melakukan syariat Islam, dan saat ini banyak
selain umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengerjakan sholat yang pasti salah iman tidak ada ampunannya. Kuncinya surga kalimah tauhid, akan tetapi yang disembah atau yang dituhankan makhluk sama juga bohong. Tuhan Maha Awal yang tiada permulaannya dan Maha Akhir yang tiada penghabisannya. Tuhan Maha Gaib tidak dapat dipahami dengan jasmani atau jasad, pikiran, dan hati. Tuhan Maha Nyata karena dapat dipahami rohani saja. Jangan pahami zatnya Tuhan ada dua sisi seperti manusia, ada lahir atau jasmani dan batin atau rohani, ataupun beranggota badan dan membutuhkan tempat. Zatnya Tuhan Maha Kekal. Kekalnya zatnya Tuhan dengan makhluk itu wajib berbeda. Orang Islam berpedoman dengan kitab suci Al-Quran yang menyelisihi di atas karena ingkar dengan seruan ayat, jangan samakan, jangan sekutukan Tuhan dengan makhluknya, atau jangan pernah menyangka, membayangkan zatnya Tuhan seperti yang demikian disebut musyrik hati atau kafirnya dirimu sendiri. Dan jangan pernah ingkar dengan sisi ayat yang menunjukkan keberadaan Tuhan di atas maupun sisi ayat Tuhan dekat. Bila hanya iman satu sisi ayat dan ingkar sisi ayat satunya yang lain, maka yang demikian disebut bertauhid bermata sebelah atau tauhidnya bermasalah. Yang demikian disabdakan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di akhir zaman akan ada Dajjal membelah Imam Al-Mahdi. Jadilah Imam Al-Mahdi untuk diri sendiri atau imani ayat ketuhanan keseluruhannya. Ada ustadz yang bercerita kalau orang tua Nabi bernama Abdullah dan kita punya bapak ustadz itu mungkin tauhidnya mirip atau sama dengan agama tetangga. Memang semua nabi satu tauhid, satu tujuan agar umatnya mendapatkan ridhonya Tuhan. Setiap nabi penegak tauhid atau Imam Al-Mahdi yang dimulai dari Nabi Nuh sampai baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semua manusia dilahirkan membawa Islam sejati atau syariat atau Islam yang dilakukan jasmani atau bersimbol merah, atau jasmani itu jasad, pikiran, dan hati. Merah itu hatimu. Iman itu wilayahnya jiwa, atau jiwa itu simbol dari putih. Hijau itu hakikatnya diri atau jati diri atau hidup, karena jasad adanya ruh. Merah putih atau merah di atas, putih di bawah. Dasarnya agama itu iman, makrifat dulu baru beriman.
Jangan menuduh makrifat tidak diajarkan Nabi. Kalau tidak makrifat, lalu apa yang diimaninya? Bila yang di sana seperti itu semua, berarti yang di sana beragama tidak ada madunya agama sama sekali. Karena salah iman tidak ada ampunan. Bila salah, mohon maaf. Wassalam.